Mari kita belajar firman Tuhan hari ini dan kita pejamkan mata untuk berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa agar tangan-Mu bekerja saat firman ditaburkan, menumbuhkan hati yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, dan mengerti berkat apa yang terkandung dalam panggilan kami. Yesus Raja Damai, hadirlah dalam setiap hati, dan sampaikanlah firman-Mu melalui mulut hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Dalam nama Yesus, amin. Saya ingin menyampaikan firman tentang damai sejahtera karena itu yang sedang kekurangan di seluruh dunia. Kalau ada satu defisit di seluruh bumi, defisit yang utama adalah damai di hati. Dunia ini semakin tidak menentu, tapi anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita punya pegangan, Raja Damai itu ada di dalam diri kita, Yesus Kristus namanya. Saya berikan judul, damai yang diberikan sangat besar. Saya ulangi, damai yang diberikan sangat besar. Diambil dari satu kalimat dalam sebuah lagu lama yang dulu sekali waktu saya baru bertobat sering nyanyikan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari kita baca firman Markus 14, buka bersama dengan saya, ayat 32. Markus 14 ayat 32 sampai ayat 42. Saya bacakan dulu di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya akan jelaskan ayat per ayat bagaimana damai yang Tuhan berikan itu sangat besar di dalam diri kita yang percaya. Ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kita semua tahu Getsemani itu tempat doa yang terkenal sekali hari ini di Israel, karena Yesus berdoa di situ. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Yesus ngomong begini, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena dia punya kehidupan doa. Dan Tuhan Yesus akan ajarkan kepada kita bagaimana memperoleh damai sejahtera ketika kita berada di hadirat Allah. Sekalipun bahaya menanti, karena Yesus segera akan terbunuh gara-gara dosa kita. Tapi Yesus tidak gentar. Maksud saya, meskipun Yesus tahu rasa takut, tapi gentarnya tidak sama dengan ketakutan manusia. Kalau manusia takut siksaannya. Kalau Yesus lebih digentarkan karena dia segera akan berpisah dengan Bapa. Sejak penciptaan dari kekal pada kekekalan Alfa dan Omega, Allah Tritunggal tidak pernah terpisah-pisah. Tapi tak lama lagi Yesus harus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gara-gara you and me, gara-gara kita. Namun demikian kok bisa ya, Yesus tetap damai berdoa. Biasanya kita kalau dirudung masalah, kita udah nggak bisa sembayang. Udah nggak mampu berseru. Tapi Yesus tetap di Getsemani mencucurkan air mata darah. Yesus bisa berdoa. Saya tekankan satu poin sederhana. Tiada damai sejahtera tanpa doa. Damai itu tidak dari bumi dan tidak dari diri kita sendiri. Damai itu datangnya dari persekutuan yang hidup
dengan Tuhan kita yang tidak terlihat. Damai itu keluar dari pengenalan akan Allah. Damai itu alhasil daripada hadirnya Roh Kudus ketika kita berdoa. Yesus berkata, duduk di sini sementara aku berdoa. Yesus berdoa sendiri. Damai itu nggak rame-rame. Oh, banyak orang pasti damai. Nggak tentu. Nggak tentu. Damai itu bisa kita alami sekalipun kita merasa sendirian. Meskipun kita terkadang merasa tidak ada orang yang bisa mengerti masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Damai itu tidak tergantung jumlah manusia yang ada di sekeliling Anda atau ada di hidupmu hari ini. Atau tidak sama sekali tergantung wujud-wujud dukungan orang-orang di kanan kirimu. Damai itu tidak bersandar pada manusia, apalagi pada jumlah. Ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 murid favoritnya. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Ini yang saya maksudkan tadi, yang Tuhan gentarkan adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi ternyata yang namanya damai sejahtera itu hilang kalau orang itu tidak dekat sama Tuhan. Nah, Yesus tidak punya pilihan karena Yesus memilih untuk naik ke salib, yaitu konsekuensinya. Kalau dia mau mengambil dosa kita di atas tubuhnya, alhasil dosa itu memisahkan kita dari Allah. Apa yang memisahkan manusia dari penciptanya? Ya dosa. Karena Yesus datang sebagai penebus, dia harus tanggung itu. Jadi dari cerita ini aja, Eloi lama sabachthani, kita mengerti bahwa damai atau perasaan tenang itu hanya dekat Allah saja. Seperti yang dikatakan di Mazmur 62 ayat 2, nggak usah dibuka. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dia gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar. Yesus takut dan gentar, karena sebentar lagi Yesus harus berpisah dengan Bapa sementara beberapa jam pada waktu murka Allah ditimpakan atas tubuhnya. Dari sini kita bisa ambil konklusi bahwa tiada damai kalau orang itu jauh dari Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri ketika ditinggal oleh Bapa karena murka Allah ada atasnya gara-gara kita. Itu aja bukan karena Yesus itu berdosa, karena Tuhan Yesus tidak berdosa, tipu daya tidak ada di mulutnya. Apalagi kalau kita itu dipisahkan dari Allah gara-gara dosa kita yang sengaja. Tiada damai sekalipun kita kaya, kita bisa punya semua koneksi di seluruh dunia, memiliki segala sesuatu, sukses dalam segala perkara, tapi kalau kita tidak dekat dengan Allah, alias terpisahkan karena dosa dan pemberontakan kita, maka tiada ketenangan di dalam jiwa kita. Yesus takut dan gentar. Jadi dari sini kita pahami bahwa damai itu bukan positive thinking ya. Nggak ada hubungan. Damai dengan perasaan atau pikiran positif itu nggak ada hubungannya. Dan damai itu juga bukanlah absennya rasa takut. Damai itu adalah hadirat Bapa. Peace is not the absence of fear, peace is the presence of the Father. Saya ulangi, damai itu bukanlah absennya rasa takut dan gentar. Siapa sih nggak pernah takut? Kita sih bukan ketakutan terpisahkan dari Bapa gara-gara pengorbanan Yesus. Tiada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pencobaan, malaikat, setan, apa yang di langit, apa yang di bawah bumi, maut, tiada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kita semua pernah merasakan takut. Takut ujian, takut gagal, takut ditolak, takut bisnisnya nggak berhasil, takut pelayanannya nanti tidak berkembang, tidak bertumbuh, takut sakit, gentar ketika seorang anggota keluarga yang dicintai itu jatuh sakit. Semua pikiran-pikiran negatif mulai menyerang dan menyerbu sanubari kita. Siapa sih nggak pernah takut dan gentar? Tapi ini kabar baiknya. Damai nggak ada hubungannya dengan pikiran positif. Damai juga tidak ada hubungannya dengan keadaan kita. Kita bisa berada dalam masalah tapi bisa memiliki damai sejahtera. Itulah uniknya orang Kristen anak Tuhan. We can have peace amidst troubles. Kita bisa mengalami damai yang luar biasa sekalipun masalah kita sama luar biasanya.
Damai bukan absennya masalah, absennya persoalan, absennya tekanan, absennya penganiayaan, absennya kegagalan. Damai bukanlah absennya rasa takut, damai adalah hadirnya Bapa di dalam kehidupan kita. Hadirnya Yesus di dalam diri kita. Ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Saya tidak fokus kepada permintaan Yesus agar saat itu berlalu daripadanya karena sangat manusiawi, karena waktu itu Tuhan Yesus juga adalah 100% anak manusia. Anak Allah, 100% Allah, juga adalah 100% manusia. Jadi Yesus juga merasakan perasaan-perasaan kita, takut, cemas, sedih, semua perasaan-perasaan yang kelabu itu. Tapi kuncinya di sini, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah. Kata maju sedikit itu selemparan batu. Dia maju segitu. Ketika hatimu gundah gulana dan gelisah, udah tinggalkan sebentar orang-orang di sekeliling Anda, masuklah dalam ruang doa. Ruang doa itu bisa aja kamarnya, kamar tidurnya, bahkan kamar mandi kalau nggak ada tempat lagi. Di situ maju sedikit dan merebahkan diri, belajar surrender, belajar berserah kepada Tuhan yang menguasai jiwamu. Pelajari Yesus, teladani dia. Bagaimana dia selemparan batu meninggalkan murid-muridnya, bahkan murid-muridnya yang menjadi rasa amannya pun ditinggalkan. Dan Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya kehendak Bapanya yang jadi. Yesus bukan mau membangkang, kalau bisa lewat lalukan, itu adalah perasaan sejujurnya. Tapi intinya dari doa Yesus adalah, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadi. Ini yang saya sebut shalom peace. Shalom peace, damai sejahtera yang seringkali kita ucapkan di antara saudara seiman, shalom ya. Kita mengerti nggak ya shalom itu artinya apa? Shalom itu artinya nothing is missing, nothing is broken in all of God's good plan for you and I. Kata shalom peace itu punya satu makna yang mendalam, artinya tidak ada yang putus, tidak ada yang hilang dalam segala rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita boleh alami ujian, kita ngalami pencobaan, tapi pada akhirnya nggak ada yang hilang. Apa yang hilang, kalau itu rencana Tuhan pasti ditemukan. Apa yang putus atau patah pasti disambung kembali, alias pulih. Nggak bisa, nothing tulus, ikut Yesus itu nothing tulus. Ikut Yesus itu nggak mungkin bisa merugi, apalagi merugi secara kekal. Kita bisa merugi materi, kita bisa dirugikan nama baik kita karena fitnah, kita bisa kehilangan teman kawan, bahkan bisa kehilangan anggota badan kita, tubuh kita karena penyakit. Tapi pada dasarnya dan pada akhirnya, seorang yang taat pada Kristus, yang merapat pada Tuhan, seorang yang dekat pada Allahnya, gunung batu dan kubu pertahanan, orang yang demikian tidak bisa mengalami kekurangan. Kalau Tuhan adalah gembalanya, tak akan kekurangan dia. Rencana Tuhan itu nggak selalu mulus. Bukan berarti kita itu exempt atau kita itu mengalami perkecualian. Orang lain hujan, saya kering. Jikalau daerah kota Anda itu kena banjir, anak Tuhan atau bukan, tetap kelelep air. Rencana Tuhan itu termasuk di dalamnya problema. Tapi kalau kita yang kenal Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, yang berseru pada namanya, problema itu akan Tuhan tunggangi dan manfaatkan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pada akhirnya, kita tidak kehilangan apa-apa. Paling hal-hal duniawi. Hal itu kan datang pergi. Tapi ujungnya itu kemenangan. Karena itu disebut, kita ini lebih dari pemenang. Tiada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. We are more than conquerors. Yesus di sini mengalami musibah gara-gara kita. Tapi ujungnya dia berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Itulah beauty. Itulah keindahan yang ultimate atau keindahan yang paling tinggi. Bahwa dalam Bapa, dalam Kristus hari ini, kita nggak bisa kehilangan apa-apa. Tiada yang putus dan patah. Tiada yang lenyap kalau Tuhan katakan itu milik kita.
Itulah damai sejahtera anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya damai begini loh. Sekalipun kita ini nggak mulus selalu, apalagi kita itu tidak luput dari kesalahan, anak Tuhan boleh damai tahu bahwa sekalipun dia kadang-kadang gagal atau salah atau melakukan kesalahan, Allah itu tidak pernah kehabisan rencana yang indah. Tuhan gak kehabisan akal. Saya bayangkan Tuhan itu pejunan kita ini tanah liat. Kalau tanah liat itu rusak di tangan maestronya, dia bisa menciptakan plan berikutnya. Bahkan dari kesalahan dan kekurangan kita serta kelemahan. Allah kita tidak kehabisan ide. Asal kita mau bertobat lagi jikalau kita salah. Saya ngomong begini bukan berarti meremehkan kesalahan loh ya. Ayo kita buat salah gak apa-apa. Toh Tuhan punya rencana berikutnya. Bukan. Yang punya pikiran gitu bertobat. Itu memanipulasi sorga. Tapi dari hati tulus saya ngomong begini, sama sekali tidak meremehkan, apalagi kalau persoalan dosa. Oh jangan berkata mari kita berdosa, toh Tuhan ampuni nanti, oh bertobatlah. Tapi meskipun kita sudah jaga ya, siapa sih di antara kita yang bebas dari salah? Pasti dari waktu ke waktu, minimal ketika kita nggak sengaja, kecolongan sesuatu di hidup kita. Tetapi kekristenan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu sebagian besar porsi shareholder atau pemegang sahamnya itu Tuhan. Kita harus setia sih, tapi ada ayat begini, sekalipun ketika kita tidak setia pun Tuhan setia. Dari sini kita aman. Hubungan ini defender, lawyer, pengacara, pembelanya, yang utama itu bukan kita. Pembela utamanya adalah Dia yang telah memenangkan kita. Jadi kalau kita pernah gagal, jangan takut gagal, tetaplah berjalan dengan Kristus secara tulus. Karena sekalipun kita bisa sekali-kali gagal, atau berkali-kali gagal, Allah kita tidak kehabisan akal. Dia tetap punya rencana indah. Saya selalu sebut Tuhan itu punya rencana B, rencana C, rencana D. Sekali lagi, saya peringatkan, jangan remehkan kesalahan, jangan kita itu asal-asalan ikut Tuhan. Dan juga jangan pernah kita itu welcome atau buka pintu selebarnya terhadap dosa karena kurang takut akan Allah. Hanya karena tahu bahwa Tuhan bisa memberi kesempatan lagi. Be careful, karena ada konsekuensi. Tapi kalau kita gagal bukan karena kita memang merencanakan demikian, apa boleh buat? Ingat, Tuhan kita itu punya rencana indah. Rencana B, C, D, E, F, G. Semua itu rencana indahnya Tuhan. Tapi Pastor Philip saya nggak dapat rencana A gimana? Ya nggak apa-apa. Nasi udah jadi bubur mau diapain? Dimakan buburnya. Syukuri dulu pastikan. Kalau kita salah masak nasi, terlalu lembek, terlalu lama, ya jadikan bubur sekalian. Bubur nggak mengenyangkan, tapi mendingan daripada nggak makan sama sekali dan membuang nasi. Sekalipun kita pernah gagal, atau akan gagal, Allah tidak kehabisan akal ya, Tuhan punya rencana indah. Tetapi juga di sini bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Waktu kita nggak mengerti, don't worry, Tuhan itu selalu pegang kendali. Yesus Kristus di sini menunjukkan kelemahan sebagai manusia, meskipun Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia berkata, namun jangan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Izinkan Tuhan yang pegang kendali, damai itu akan sempurna. Waktu kita nggak mengerti, jangan kita sok tahu. Atau jangan marah dan kecewa. Waktu kita tidak memahami sesuatu, terus aja berjalan dalam ketaatan. Sebab Tuhan yang memegang kendali, meskipun kita tidak mengerti, suatu hari kita akan memahami. Apa maksudnya juga Tuhan biarkan kehendakmu yang jadi? Kalau sampai sesuatu yang buruk ya terjadi, kita nggak imani ya, saya nggak doakan. Aduh, seburuk-buruknya kita ini loh anak-anak Tuhan yang namanya udah tertulis dalam kitab kehidupan. Separah apapun yang terjadi, paling tidak kan at least kita masuk sorga. Separah apapun lah keadaan kalau kita doa tidak ada mujizat, sepertinya doa kita tidak terdengar dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Aduh, worst come to worst. Skenario terburuk sekalipun, paling tidak nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kita tahu kita mati masuk sorga gara-gara Yesus sudah beli, harusnya kita damai dong di hidup ini, sekalipun hidup itu kurang sempurna atau jauh dari kesempurnaan. Orang yang tahu skor akhirnya itu dia adalah sorga, kalau dia tahu bahwa ujung tali itu bukan neraka atau binasa, tetapi
adalah kebahagiaan kekal dalam sorga Bapa yang baka, bukannya harusnya kita itu sekarang rasa damai? Kalau kita nonton film kan, paling kita nggak suka adalah orang yang jadi spoiler, memberitahu, oh enggak kok, nanti lakonnya nggak mati, akhirnya dia menang. Atau mereka akan hidup bahagia selama-lamanya, happily ever after. Itu kan spoiler, jadi akhirnya kita waktu ikuti movie itu sudah nggak setegang itu. Kalau film aksi, film yang thriller, yang mendebarkan. Tapi kalau kita tahu ternyata belakangnya fine-fine saja kan. Jadi sepanjang perjalanan film itu 2 jam, 1,5 jam, udah nggak tegang lagi hatinya, udah tenang. Ya kalau film sih entertainment, kurang entertaining ya kalau udah diberitahu dulu. Tapi kalau hidup kan bukan entertainment. Kalau kita sudah diberitahu ujungnya adalah sorga. Tenanglah saudara, tenanglah Bapak Ibu, damai sejahtera, peace, I speak to you. Kalau kita bisa memahami perkataan Yesus yang mendalam di Getsemani, biarkan kehendak-Mu yang terjadi, itu powerful sekali loh. Biarkan kehendak Bapa yang terjadi. Sekarang kita harus ucapkan yang sama kepada Yesus. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pasti damai di hati. Saya percaya Anda belajar sesuatu ya. Ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Catat itu, roh kita penurut, tapi daging lemah. Sekarang akan saya jelaskan benang merahnya di mana antara statement pernyataan Tuhan Yesus bahwa roh kita itu penurut, tapi daging lemah, dengan Yesus berdoa berkali-kali mendoakan hal yang sama. Ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Loh, bukannya Yesus ajari kita, doa nggak boleh bertele-tele. Ini bukan tele-tele. Ini bukan bertele-tele. Doa yang bertele-tele itu tidak ada tujuannya, dikira dengan banyaknya kata-kata doa kita didengar. Tapi yang ini bukan. Diucapkan lagi doa itu demi supaya mengajarkan kepada kita bahwa doa tidak boleh jemu-jemu. Kalau orang Farisi, tele-tele itu adalah untuk ditunjukkan kepada orang-orang di pasar. Mereka cari penghormatan manusia. Kalau Yesus di Getsemani, siapa lihat dia? Nggak ada yang melihat beliau. Jikalau Yesus waktu di Getsemani ini disertai dengan companionnya yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, itu juga supaya mereka mencatat untuk kita, Tuhan ajari bahwa doa itu tidak boleh jemu. Apalagi soal damai sejahtera. Mau tahu mengapa? Karena doa kita agar hati ini damai tidak bisa sekali saja. Karena hati kita cenderung ada gravitasi ke arah cemas, ke arah takut, ke arah gentar. Karena pikiran kita ini udah jatuh dari Adam dan Hawa, jadi mudah sekali untuk negatif. Karena damai sejahtera dari hati kita itu mudah tercuri atau mudah untuk dicuri, kita harus jaga berkali-kali. Doa bukan bertele-tele, tapi jangan jemu. Janganlah berdoa itu hanya sekali-kali. Atau sekali seumur hidup minta damai lalu selesai. Enggak. Jaga hati dengan segala waspada itu setiap saat saudara. Dan pada waktu kita itu merasa terganggu damai sejahteranya, ya doa lagi. Peduli amat kalau doa yang sama dengan yang tadi. Doakan lagi. Bukan karena Tuhan itu lupa akan doa kita sebelumnya, tapi hati kita yang cenderung luntur. Yesus mengucapkan doa itu lagi, itulah caranya Yesus untuk mengalahkan daging manusia. Yesus mau menurut pada Bapa dan tidak izinkan daging manusia yang lemah itu ambil alih. Sehingga berkata, biar kehendakku bukan kehendak Bapa yang jadi. No, Yesus tidak izinkan itu. Ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama dengan tujuan mengajarkan pada kita, damai itu mudah tercuri. Tolong dijaga dengan segala waspada. Karena damai itu mudah untuk dicuri. Please hati-hati. Ia pergi dan mengucapkan doa yang sama. Dan ketika ia kembali pula ayat 40, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Satu hal yang indah, damai sejahtera itu nggak pernah bisa overdosis. Damai sejahtera itu kalau kelebihan,
dia akan otomatis menjadi damai orang lain. Ini yang terjadi sama Yesus. Ketika dia berkali-kali berdoa, penuhlah gas tank, penuhlah yang namanya tank, atau penuhlah yang namanya tabung bensinnya, atau tabung panah. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, ayat 41, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Yesus dalam kondisi akan hadapi tantangan terberat dalam misinya di dunia, yaitu mati untuk kita. Masih bisa Nina bobokkan murid-muridnya, bisalah lebay, ayolah kalian tidur sekarang, tidurlah, hai anakku, buah hatiku, damai sejahtera ada atasmu. Kok bisa ya? Murid-muridnya lo gelisah sendiri, padahal bukan mereka nanti yang disalibkan, bukan mereka giliran mati. Yesus yang akan digantungkan antara bumi dan langit, gara-gara orang berdosa seperti kita ini. Tapi mereka yang ketakutan, mereka saking gelisahnya tertidur. Berapa orang juga gitu kan? Kalau lagi sedih, frustrasi, langsung biasanya tidur gak mau bangun-bangun. Besok paginya siang-siang pun dibanguni gak mau. Ada orang kalau stres itu tidur, tapi ada orang pula yang stres malah gak bisa tidur. Perlu obat penenang. Yesus bukan kedua-duanya. Dan murid-muridnya tertidur pulas, bukan karena mereka ngantuk saja, tapi karena mereka sedih dan berat hati. Yesus bisa kasih mereka rasa aman, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Seolah-olah dia berkata, tidurlah nak, aku menjaga. Wow! Damai itu gak pernah overdosis. Damai yang diberikan itu memang besar. Kalau kebesaran di dalam diri kita terlalu besar, itu nanti akan otomatis overflowing ke dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita. Terpujilah Tuhan, berbahagialah keluarga yang kepala keluarganya, sang ayah atau suami itu adalah makhluk damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang begitu biasanya bawa damai di keluarganya. Atau ibu rumah tangga juga bisa. Atau anak-anak bisa menjadi imam di dalam rumahnya juga. Gak hanya papa mama. Menjadi pengaruh bagi seluruh keluarganya. Damai yang diberikan itu memang sangat besar. Jangan takut kelebihan. Jangan takut berlebihan damainya. Yesus dalam masalah, segera hadapi bahaya, tapi Yesus bisa tenangkan mereka. Lalu Yesus berkata, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dan menyerahkan, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Wow, bisa dengan tenangnya berkata, aku harus hadapi pencobaan terberat, tapi gak apa-apa. Bapakku pegang kendali. Bahkan ketika aku berada di posisi yang paling terpuruk, Tuhan punya rencana yang indah. Dan dalam case-nya Yesus, rencana indah itu adalah penyelamatan seluruh dunia. Dalam case-nya Anda dan saya, rencana indah itu adalah pemakaian dan penyertaan Allah. Damai yang diberikan Tuhan sangat besar. Terimalah damai sejahtera. Mari kita semua berdoa dan pejamkan mata kita dan menerima damai ini dengan iman. Tuhan Yesus, urapi seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa semua orang yang mendengarkan ini yang kehilangan damai, diberi damai. Jangan berikan sekedar damai, tapi biar mereka memperoleh damai yang Kau berikan yang sangat besar itu. Dan hamba minta ya Tuhan, orang-orang yang mulai tercuri damainya, apa yang hilang akan dikembalikan. Sebab di dalam rencana Tuhan yang indah, shalom peace itu, what is missing will be found. Semua yang putus dan patah akan disambungkan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, damai yang mulai kurang di hati orang, Tuhan Yesus tambah-tambahkan. Dan hamba berdoa ketika hati itu damai, pikiran terang, mata hatinya juga bisa melihat potensi, bisa melihat janji Tuhan, dan bahkan akan mengalami dan melihat sendiri kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bless your people with peace, everlasting peace, in Jesus' name, dalam nama Yesus. Amin.